Warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan mencoba mengidentifikasi seperti apa pertanyaan ide utama itu, atau main idea questions, dan bagaimana langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan model ini. Main idea questions, atau pertanyaan ide utama, itu biasanya muncul di setiap tes reading comprehension, atau pemahaman membaca. Pertanyaan-pertanyaan ini menanyakan poin utama yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam teks yang ia tulis. Biasanya, ide utama dapat ditemukan di bagian awal dari paragraf atau di kalimat pertama pada suatu paragraf. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya menggunakan kata seperti topik, subject, title, primary idea, dan main idea. Seperti berikut. What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? With what is the author primarily concerned? And which of the following would be the best title? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu pada dasarnya menanyakan ide utama dari suatu teks atau suatu paragraf. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana menemukan ide utama jika teksnya hanya terdiri dari satu paragraf. Ini sangat mudah. Caranya adalah, yang pertama, look at the beginning of the paragraph to determine the main idea. Lihat bagian awal dari paragrafnya atau kalimat pertama dari paragrafnya untuk menentukan ide utama. Nah, ini pada umumnya paragraf itu memiliki ide utama di kalimat pertamanya atau kadang-kadang ada di kalimat terakhirnya. Tapi pada umumnya ada di bagian awal atau kalimat awalnya. Kemudian setelah itu, eliminate the wrong answer. Hapus jawaban atau pilihan jawaban yang salah. Jadi sangat mudah. Contohnya, misalnya pertanyaannya adalah, what is the topic of this passage? Apa topik atau ide utama dari teks ini? Kita lihat di kalimat pertamanya. Basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts, by the name of James Naismith. Di sana dikatakan bahwa bola basket ditemukan di tahun 1891 oleh pelatih pendidikan olahraga di Springfield, Massachusetts, yang namanya adalah James Naismith. Jadi jelas bahwa teks ini membahas tentang kapan atau siapa yang menemukan basketball tersebut. Maka di pilihan jawabannya kita bisa melihat yang pertama, The Life of James Naismith. Tentu bukan, karena fokusnya adalah tentang basketball. Kemudian The Story of Sport, sejarah dari olahraga. Terlalu umum, bisa jadi iya, tetapi terlalu umum masih. Kemudian yang C, Physical Education and Exercise, pendidikan olahraga, juga bisa jadi, tapi masih terlalu general atau terlalu umum. Sedangkan D, The Origin of Basketball, asal muasal bola basket, ini adalah jawaban yang terbaik. Oke, kemudian bagaimana cara menemukan ide utama jika teksnya lebih dari satu paragraf? Yang pertama, baca kalimat pertama dari setiap paragrafnya, kemudian temukan kata kunci yang biasanya muncul di setiap kalimat pertama dalam setiap paragraf. Kemudian baca cepat atau baca sekilas sisa dari teksnya. Kemudian buang jawaban yang salah. Jadi yang pertama adalah membaca setiap kalimat pertama di setiap paragrafnya.
kemudian cari kata kuncinya yang sering muncul, kemudian yang ketiga adalah baca sisa teksnya, kemudian buang jawaban yang salah. Maka kita bisa menemukannya dengan lebih mudah. Contohnya, nah di sini ada 2 paragraf. Which of the following would be the best title for this passage? Nah, ini juga menanyakan tentang ide utama. Ada 2 paragraf, maka lihat di setiap kalimat pertama masing-masing paragrafnya. Di yang pertama, early maps of the North American continent showed a massive river that began in the Rocky Mountains, flowed into the Great Salt Lake, and from there continued westward into the Pacific Ocean. Jadi intinya adalah pada awal dulu atau pada awal-awalnya peta dari North American atau benua Amerika Utara itu menunjukkan ada sebuah sungai yang sangat besar. Jadi intinya adalah di paragraf pertama, peta awal dari benua Amerika Utara itu menunjukkan ada sungai yang besar. Kemudian di paragraf kedua mengatakan this mythical river of course does not exist, though there are several possible theories about how it come to be on maps. Sungai mistik ini tentunya sebenarnya tidak ada, walaupun ada beberapa teori yang memungkinkan bahwa bagaimana sungai tadi bisa muncul di dalam peta tadi. Jadi yang pertama jawabannya adalah early maps of the North America, itu hanya di paragraf pertama. Kemudian yang selanjutnya a non-existent river on maps. Nah, ini jawaban yang paling benar, menggabungkan antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Kemudian yang ketiga, a comparison of 2 rivers. Nah, ini tidak membandingkan 2 sungai. Kemudian yang D, rivers in mythology. Juga tidak, karena rivers yang dibahas adalah rivers in maps. Maka jawabannya adalah B, a non-existent river on maps. Selanjutnya, bagaimana mengidentifikasi ide utama dari teks naratif? Nah, yang pertama, examine the character rules. Author often use characters, their names, action, personalities, and values to identify the main idea of the narrative. Jadi lebih kompleks kalau dia naratif. Kemudian consider the context, kemudian identify the conflict, yang terakhir adalah reflect on the work's conclusion. Jadi intinya, karena teks naratif ini main idenya menyebar, maka kita harus mengkaji peran-peran dari setiap karakternya. Seperti nama mereka, tindakannya, kemudian sifatnya, kemudian nilainya. Nah, itu yang akan mengarah kepada ide utama dari teks naratif. Kemudian perhatikan konteksnya, identifikasi konfliknya, kemudian refleksikan pada kesimpulannya. Jadi lebih rumit daripada yang sebelumnya, khusus untuk naratif, karena main idea dari naratif ini biasanya lebih menyebar. Oke, sekarang kita masuk kepada latihan. Nah, soal nomor 1. The main idea of the passage is that, ide utama dari teks ini adalah, kita lihat, most of the ice on the earth, close to 90% of it, is covering the surface of the continent Antarctica. Sebagian besar dari es di bumi, mendekati 90%, itu menutup permukaan dari benua Antartika. It does not snow very much in Antarctica. Tidak begitu berembun di sana, tidak bersalju sebenarnya di sana. But whatever snow does fall remains and grows deeper and deeper. Tapi ketika snow atau salju turun, maka ia akan menetap dan tumbuh semakin dalam dan semakin dalam. In some areas of Antarctica, di beberapa bagian dari Antartika, the ice has perhaps been around for as much as 1 million years and now is more than 2 miles deep.
S-nya mungkin telah di sana selama jutaan tahun. Dan sekarang dalamnya lebih dari 2 mil. Oke, kemudian main idea dari teks ini apa? The Earth is a cold planet. Tentu bukan. Kemudian B, most of the Earth ice is found in Antarctica. Nah, ini jawaban yang paling benar. Nah, seperti yang di kalimat pertama adalah close to 90%. Jadi hampir mendekati 90% itu menutupi permukaan dari benua Antartika. Maka jawabannya adalah B. Kemudian yang kedua, the best title for the passage is, judul dari teks ini adalah Snowfall in Antarctica, tidak begitu pas. The Icy Earth, bumi yang dingin, juga tidak, karena sebagian bumi kita lihat panas, karena di sana hanya di Antartika yang memiliki banyak es, hampir 90%-nya. Jadi di benua lain tentu tidak. The cold snow juga tidak. Dan D, the causes of Antarctica's ice pack, sebab dari penumpukan es di Antartika. Nah, inilah jawaban yang benar. Karena saking dia banyaknya es tersebut, maka setiap hujan salju, maka es akan semakin menumpuk dan semakin dalam. So the answer is D. Selanjutnya di descriptive text kita lihat. What is the mainly discussed in the text? Apa yang didiskusikan dalam teks tersebut? Nah, kita lihat di paragraf pertama, Masjid Sultan Surianshah is a historical mosque. Kemudian di paragraf kedua, the construction of Masjid Sultan Surianshah was unique. Jadi sana menggunakan past tense, masa lalu, kemudian ada kata historical. Maka jawabannya adalah E, tentu bukan. Palace complex juga bukan istana. Kemudian an Islamic location bisa jadi, tapi kita lihat yang selanjutnya, historical mosque. Yang D lebih tepat dan lebih mengcover dari kedua paragraf. So the answer is D. Kemudian dalam narrative text. Nah, ini kebetulan ini paragrafnya tidak banyak. What is the main idea of the paragraph 3? Jadi fokus on paragraph 3. Suddenly an eagle came sailing through the air and carried it off with its talons. The losing rooster immediately came out of its corner and ruled the farmyard from then on. Nah, tiba-tiba ada seekor elang yang datang dari udara dan membawa itu adalah, yang dibawa adalah the winning rooster atau ayam jantan yang menang tadi. Kemudian the losing rooster, kemudian ayam jantan yang kalah tadi, immediately came out, keluar dari sudutnya, dia melindungi diri atau bersembunyi, dan ruled the farm yard from then on, mengatur atau mengetuai ayam-ayam yang ada di peternakan tersebut. So the answer is A, an eagle watching the rooster from a distance. Tentu tidak, dia sudah datang dan menerkam si winning rooster tadi. Kemudian the losing rooster came out from its hiding place. Bisa jadi. Tetapi yang C, the eagle took the winning rooster as its prey. Ini lebih tepat. So the answer is C. Si eagle atau si elang mengambil the winning rooster atau ayam jantan yang menang tadi sebagai makanannya atau sebagai korbannya. So the answer is C. Okay, so that's all what I can explain today about main idea questions. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.